Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang petani muda semuanya, petani sukses semuanya. Sehat selalu untuk Anda semuanya. Baik, pada kali ini tanaman melon saya sudah berusia antara 33 hari sepertinya ya. Baik, rekan-rekan semuanya, pada hari ini sudah saatnya kita menyeleksi buah melon dan menggantung buah melon. Seperti apa caranya? Nah, di lahan saya ini sudah saya mulai gantungkan sambil kita bersih-bersihkan segala sesuatunya yang bisa menyebabkan kurang maksimalnya buah melon kita. Baik rekan-rekan semuanya, yang pertama saya akan bahas cara menggantung buah melon. Jadi lain orang itu lain cara ya. Kalau saya menggunakan kawat ya sebagai penarik talinya, tali rafianya. Kenapa? Karena untuk kawat ini pada lahan yang sama seperti ini, ketika kita akan menanam melon kembali, kita tidak memerlukan lagi modal sebagai tambang penggantung. Nah, seperti ini contohnya. Baik, akan saya contohkan dengan yang memakai kawat. Ini tinggal jadi bentuknya ada yang seperti ini ya, sudah di kolong-kolong gini, ada yang seperti ini panjang, jadi tinggal dimasukkan seperti ini. Nah, langsung ke kawat atas, atau dengan cara seperti ini kita kaitkan ke sini dengan cara yang cepat ya, set, dapetin. Nah, sudah melonnya kita masukkan ke sini, jadi lebih cepat ya Mas Bro ya, lebih cepat, lebih efisien. Dan tambang ini tali rafia ini kalau yang kualitas bagus ini bisa sampai bertahan 2 musim ya. Jadi seperti tadi ada yang menggunakan langsung dengan seperti ini, ada yang menggunakan kawat. Oke, mungkin rekan-rekan semuanya ada pertanyaan, apakah melon itu ketika tidak digantung terus tidak akan menjadi melon? Nah, seperti itu pertanyaan kebanyakan rekan-rekan semuanya. Baik rekan-rekan semuanya, pada dasarnya buah melon itu di alam liarnya itu tidak pun digantung ya akan menjadi melon ya, akan menjadi melon ya, tetap aja jadi gitu loh ya. Cuman di dunia marketing, di dunia penjualannya nanti di pasaran itu yang dicari kan tidak hanya rasa melon ya, tidak dengan rasa melon saja, tentunya dengan bentuk-bentuk yang bagus. Nah, seperti itu. Nah, manfaat dari menggantung si buah melon ini salah satunya adalah untuk memaksimalkan ketika kita penyepraian, terus memudahkan perawatan, dan untuk membentuk jaring dengan motif yang bagus. Nah, seperti itu. Baik rekan-rekan semuanya, apa saja yang kita lakukan saat menggantung melon ini? Satu diantaranya kita sambil mempruning ya. Nah, jadi seperti ini. Ketika kita memangkas si melon ini, terus kita gantung, untuk rekan-rekan semuanya usahakan jangan sampai ada daun atau benda lain yang menempel di melon. Nah, misalkan nih, ya seperti ini nanti kita ke ataskan sedikit ya. Besok kita ataskan sedikit dengan kita buka kawat ini. Kalau dengan kawat gampang memajukannya ya. Nah, kan tadi di sini. Nah, ini langsung diangkat, kita bengkokin yang sini. Nah, dia sudah tidak menempel si kawat. Nah, seperti ini. Untuk buah melon ini ketika dia menempel pada
media yang keras, ketika kena angin ini akan goyang-goyang sehingganya akan menggores si buah melon. Nah, seperti itu. Terus untuk rekan-rekan semuanya, untuk daun, nah, daun-daun yang menempel ini diusahakan jangan sampai ada daun yang menempel. Nah, satu itu untuk menghindari ulat, untuk bersarang ulat ya. Ulat hijau itu susah banget kalau untuk dispray dengan insektisida ya. Terus kemudian biar tidak luka. Nah, seperti itu. Baik, selanjutnya sambil kita mempruning, sambil kita menggantung dan apa saja yang perlu kita lakukan, kita sambil sebenarnya yang bisa kita jangkau saat kita mempruning, kan kita ini sambil jongkok ya. Kita yang ke atas ini kita pangkas sekalian ya. Nanti kalau yang atas gampang kita sambil berjalan. Seperti yang dibahas di part yang kemarin, itu minimal disisakan 5 tangkai ya, 5 tangkai untuk dipolinasi. Selainnya kita buang. Nanti setelah 5 itu ada yang jadi seperti ini. Tadi kan ada yang jadi 3, ada yang 4. Nah, kita seleksi buah. Kalau masih kecil itu tidak akan kelihatan ya, untuk rekan-rekan semuanya bagus tidaknya si buah itu ya. Setelah setelur itu, nah, kita seleksi buah tersebut. Kita cari bentuk yang apa ya, yang menurut kita itu bagus. Nah, di sini para petani melon tentunya banyak ujian ya, ujian kesabaran, ujian keadilan pada tanaman kita. Terkadang ada yang 3 bagus semua, mau kita pangkas, buang 1 atau bagaimana. Nah, di situ terjadilah kebimbangan. Baik, rekan-rekan semuanya, memang seperti itu yang sering terjadi pada saat seleksi buah. Penuh dengan keraguan, ini kalau dibuahin 4 ini bisa tidak, kalau dibuahin 3 bagaimana, dibuahin 2 bagaimana. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, pembahasan selanjutnya adalah ada satu pertanyaan dari rekan saya. Apakah si melon ini tidak mampu dibuahkan 1, 2, 3, atau 4 buah? Nah, pertanyaan ini sering sekali terlontar dari rekan-rekan semuanya. Baik, rekan-rekan semuanya, pada dasarnya melon ini kalau pertumbuhannya bagus, pupuknya cukup, mau dibuahin berapa aja mampu. Nah, seperti itu. Tapi untuk kualitas yang baik, besar, bentuknya bagus, serentak pada masa panennya, itu biasanya dibuahkan 1, 2, atau 3, dengan catatan jumlah daun ini ke atas ini harus menyesuaikan dengan jumlah buah yang akan kita piara. Nah, misalkan contoh, untuk 1 buah saja yang kita piara, setidaknya minimal kita membutuhkan 20 helai daun aktif ya, daun segar ya, yang untuk memasak nutrisi untuk menyuplai si buah melon ini. Seperti itu. Untuk perkiraan untuk kita buahkan 2 ya, untuk 2 buah melon itu minimal harus di atas 35 ya, 30 sampai 35. Nah, permasalahannya seperti ini rekan-rekan semuanya. Tanaman melon ini kan tanaman semusim ya. Jadi ketika tumbuh sudah dewasa dengan lahan yang subur, nah itu terkadang bisa untuk mencapai jumlah daun yang kita inginkan. Tapi ketika lahan itu tidak mendukung, pupuk tidak mendukung, itu belum tercapai jumlah daun yang kita kehendaki, ini di bawah ini sudah bermunculan buah seperti itu ya. Jadi
pertimbangkan masak-masak untuk berapa buah yang akan kita sisakan untuk dirawat sampai tua, seperti itu. Jadi usahakan jika menanam melon ini pertumbuhannya cepat pertumbuhan, jumlah daunnya harus cepat sekali. Nah, jadi ketika kita akan membuahkan 3, target daun ini jumlah daunnya sudah tercukupi. Nah, seperti itu untuk rekan-rekan semuanya. Berikutnya untuk tanam tunggal ini, tanam tunggal satu pohon pokok ini yang kita piara ini ya kita buahkan maksimal 3 saja ya, 2, 3 atau 1, itu lihat kondisi batangnya. Kalau batangnya seperti ini, maaf ya, kalau ini kan subur ya, ini subur, ini daunnya sudah saya perkirakan hampir mendekati 30, ini saya buahkan 2, seperti ini saya buahkan 2, rata-rata 2, seperti itu aja ya. Jadi rata-rata 2 untuk kita ambil positifnya saja. Nah, seperti itu untuk rekan-rekan, silahkan berinovasi, mencoba-coba sendiri. Nanti dengan merakit-rakit pupuk, hormon perangsang pertumbuhan. Mudah-mudahan dengan uji coba mungkin dalam satu tempat ini kita uji cobalah 10 atau 5 batang dengan cara seperti apa. Nanti dengan sendirinya akan menemukan ilmu tentang menanam melon yang baik. Nah, seperti itu. Kalau punya saya ini ada yang saya buahkan 3, banyak yang 3 ya, karena untuk musim ini subur, lumayan subur ya, tanamannya bagus lah, enggak seperti biasanya. Memang ini sebenarnya pupuknya sudah saya irit seirit mungkin ini ya untuk pupuk penyuburnya. Cuman memang karena kondisi lahan ini sering saya pupuk kandang, terus kebutuhan air cukup, dan pupuk tambahannya juga cukup, jadinya seperti ini, itu rekan-rekan. Baik, untuk pertanyaan yang ketiga itu ada yang bertanya, pohon melon itu banyak yang beranggapan atau bahkan sudah sering mempraktekkan pucuk daunnya ketika sudah berbuah ya, ketika sudah berbuah ini pucuk ininya ini harus dipangkas. Apakah demikian? Nah, seperti itu ya. Baik, ini menurut logika saya, menurut pendapat saya seperti ini rekan-rekan semuanya. Untuk pemasaan ya, setelah tadi seperti di pembahasan awal, berapa buah, berapa daun yang untuk menyuplai, untuk memasak nutrisi, seperti itu ya. Kalau saya setelah melon ini siap dimasakkan ya, jadi istilahnya sudah tua seperti itu ya, silahkan rekan-rekan memangkas, tidak masalah. Tidak pun dipangkas pucuk ini ketika sudah masuk pupuk pada usia generatif, untuk pembentukan motif itu ya, untuk pembentukan jaring-jaring itu di buah melonnya. Ini dengan sendirinya si pucuk ini akan mengecil, jadi tidak tumbuh gitu ya. Jadi Tuhan itu sudah sangat profesional, super profesional. Jadi tidak usah diperlakukan seperti apapun, Tuhan sudah tahu ini harus diapain pucuk ini. Nah, seperti itu rekan-rekan semuanya ya. Terus jadi untuk mengurangi tenaga juga ya, silahkan praktekkan, silahkan buktikan. Ketika pupuk pembesaran melon kita aplikasikan dengan unsur K yang kalium ya, yang cukup tinggi, ini si pucuk ini nanti akan mengecil dan tidak akan tumbuh.
Silahkan buktikan sendiri. Baik, logika yang kedua seperti ini. Batang melon ini ya, batang melon ini kan ada kulit, kambium ini, kambium apa, atau kalau di daun klorofil ya, kalau di ini kambium namanya. Ini ada klorofil, ada mulut-mulut daun ini di pinggir-pinggirnya. Ciri-ciri, maaf saya bahas sedikit, ciri-ciri daun melon yang bagus ini ada bintik-bintik ini ya di ujung daunnya. Nah ini stomata, ini stomata itu mulut daun untuk membuang karbon dioksida, untuk menyerap karbon dioksida dan untuk mengeluarkan oksigen ketika siang hari, ketika malam hari akan mengeluarkan karbon. Kita kembali ke pembahasan tentang batang tadi. Baik, untuk rekan-rekan semuanya, seperti pembahasan tadi, namanya pohon melon ini ada namanya kambium, ada kulit luar, ada kulit dalam, dan ada foam seperti busa ya di dalamnya itu ya. Berdasarkan logika saya, berdasarkan pengalaman saya, untuk penyuplai daun, nutrisi ke daun untuk pertumbuhan ke atas di kepucuk tadi, dengan yang dialirkan ke buah itu berbeda. Yang batang ini yang di dalam ini untuk mengalirkan nutrisi ke buah, maksimalnya ke buah, untuk ke daunnya sekian persen untuk pertumbuhan, dan yang di luarnya inilah maksimal untuk pertumbuhan si pohon melon. Kira-kira seperti itu. Silahkan beranalogika sendiri. Kenapa ketika kita punya pohon alpukat terus kita bikin stres dengan kita gores bagian pangkal batangnya, karena untuk mengurangi suplai nutrisi ke daun, sehingganya batang yang tengah bekerja untuk penyerapan nutrisi itu mengarah ke merujuk ke arah bunga dan buah, seperti itu. Kalaupun nutrisi yang untuk daun dan buah itu sama, kebutuhannya sama, cuma nanti dosisnya pada saat-saat tertentu akan berbeda kebutuhannya. Baik rekan-rekan semuanya, untuk selanjutnya apa saja yang harus kita lakukan sambil kita setelah selesai menggantung. Salah satu yang kita lakukan adalah membenahi si tangkai daun yang sudah menjuntai terlalu panjang. Kita rapikan ya, seperti ini, kita rapikan sambil kita membuang tunas-tunas air yang ada di atas. Jadi untuk mengurangi nutrisi yang terbuang ya. Toh ini cabang air pun ada buahnya juga tidak akan jadi ya, jadi lebih baik kita buang lebih awal ya, supaya si batang air ini tidak ikut-ikutan makan nasi padang yang kita berikan setiap 7 hari sekali. Oke. Baik, selanjutnya yang sering saya lakukan setelah melakukan penggantungan buah, yaitu adalah kita menanggulangi beberapa hama, di antaranya seperti hewan-hewan pengerat ya, seperti hewan pengerat, tikus atau yang lain. Itu apa saja antisipasinya? Salah satunya untuk penanggulangan hewan pengerat, saya sering memasang plastik seperti ini. Kalau terkena angin dia akan bergerak ya. Mudah-mudahan usaha ini sedikit bisa membantu kita dalam mengatasi hewan pengerat. Berikutnya, perawatan buah melon setelah kita gantung. Ini kita sangat membutuhkan perhatian
sebelum kita, selain nutrisi untuk pembesaran, ini kita harus sering lakukan spray ulat, karena ketika ulat itu mengenai buah melon itu akan menggores lapisan. Bahkan ada beberapa jenis ulat yang bisa masuk ke buah melon, sehingganya melon kita ini nanti tidak akan besar secara maksimal ya. Terus kemudian selain ulat, sering ada yang namanya lalat buah. Pada usia-usia pembesaran ini lalat buah sangat luar biasa. Tapi selama ini alhamdulillah sudah saya lakukan beberapa kali tanam setelah uji coba. Selama ini tidak tergendala dengan yang namanya lalat buah. Selain kita melakukan spray khusus untuk lalat buah, nantinya secara berkala, secara ada interval berapa hari sekali itu wajib, sampai nanti diperkirakan si kulit melon ini sudah mengeras seperti itu ya. Baik, ada beberapa cara yang saya lakukan dari dulu ya, itu dengan menggunakan camper ya, ataupun kapur barus ya, kapur barus yang khusus untuk kecoa dan binatang serangga lainnya. Kalau untuk camper yang biasa itu kurang efektif. Yang paling efektif seperti ini di online cuman 4.000 per bungkus, isi 24. Terus caranya tidak usah dibungkus dengan plastik. Cara yang sangat sederhana adalah dengan memberikan goresan ke tiang lanjaran kita seperti ini contohnya. Coba kita cari yang sudah ada kampernya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cepitkan seperti ini saja. Untuk hasil yang maksimal itu jangan gunakan plastik ya. Untuk biar aromanya cepat menyebar, sehingganya bisa membantu kita untuk menanggulangi beberapa hama. Alhamdulillah ini bersih untuk lalat buahnya. Biasanya dengan camper ini, dengan cara aplikasi yang tepat, itu akan sangat efisien dan menghemat biaya spray racun untuk si lalat buah. Pada masa-masa awal saat tanam itu jangan dipergunakan camper ini, karena nanti ketika kita pergunakan itu akan berdampak efek kekebalan ataupun kebiasaan si serangga yang akan mendekat, sehingganya pada waktu saat-saat yang kita butuhkan dengan maksimal tidak akan bekerja secara maksimal dari efek kekebalan alami yang tumbuh yang sudah terlatih di tahap awal. Saat-saat yang tepat adalah pada saat mulai mendekati polinasi, itu kita berikan jarang-jarang saja ya, dengan jarang ya, misalkan satu gulutan ini dengan panjang 64, kita berikan sekitar 4 saja ya, dengan kita taruh di sana, di sini dibagi 4 seperti itu ya. Nah, seperti itu tidak semua. Jadi kita satu gulut ini kita kasih, sebelahnya tidak, sebelahnya kita kasih dengan 4 biji saja ya. Karena kepada usia-usia pembungaan polinasi itu nanti jika kita berikan banyak, itu hewan-hewan yang membantu penyerbukan tidak akan mendekat secara maksimal. Nah, aplikasi yang harus kita berikan dengan ukuran yang banyak adalah setelah polinasi pada usia-usia melon sebesar ini, kita sudah bisa berikan dengan banyak ya. Untuk satu gulutan ini jumlah tiangnya adalah 30, dan kita berikan
satu, kita seling satu, berarti kita berikan 15 ya. Tadi dengan bertahap seperti ini. Ketika ini kita beri, yang sebelahnya pas tidak ada. Kemudian sebelah sini kita kasih, sebelah sini tidak ada. Nah seperti itu, udah dibikin zigzag seperti itu ya. Baik rekan-rekan, untuk yang kali ini cukup informasinya, mudah-mudahan bisa untuk kita belajar bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih untuk rekan-rekan semuanya. Boleh dibantu subscribe-nya biar saya lebih semangat membuat video-video tentang dunia pertanian. Saran kritik sangat saya butuhkan. Lain petani tentunya lain kebiasaan juga, lain teknik ya. Seperti saya orangnya sering mengadakan uji coba beda dengan yang lain. Untuk obat-obatan tinggal beli di toko pertanian seperti itu. Oke, terima kasih. Saya Airi, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.